dari mata kuliah metodologi pengembangan, di mana di sini saya akan mengambil judul terkait analisis penerapan sistem informasi teknologi berbasis hybrid cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan informasi, yang dimana materi ini menganalisis penerapan teknologi hybrid cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional pada sistem dalam menggabungkan keunggulan dari hybrid cloud private dan public. Lalu hybrid cloud ini menawarkan solusi yang fleksibel dan aman bagi perusahaan modern. Lalu latar belakang penelitian ini, yang pertama ada transformasi digital, di mana era transformasi digital ini mendorong kebutuhan akan infrastruktur TI yang fleksibel, efisien, dan aman. Lalu yang kedua ada solusi hybrid cloud, di mana menawarkan integrasi antara cloud publik dan private, memungkinkan perusahaan memanfaatkan keunggulan keduanya. Lalu ada tantangan implementasi, di mana penerapan hybrid cloud menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan keamanan data. Selanjutnya tujuan penelitian ini, yang pertama ada analisis dampak, yang dimana penerapan hybrid cloud ini terhadap efisiensi operasional perusahaan. Lalu ada evaluasi keamanan, di mana peran hybrid cloud ini dalam meningkatkan keamanan informasi. Lalu ada identifikasi tantangan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi hybrid cloud di organisasi. Selanjutnya manfaat penelitian ini, pertama ada manfaat akademis, yang dimana memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai hybrid cloud, khususnya dalam konteks efisiensi operasional dan keamanan informasi. Lalu ada manfaat praktis, di mana memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan hybrid cloud secara efektif dan efisien. Lalu manfaat sosialnya itu mendukung pengembangan teknologi yang lebih aman dan efisien, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya tinjauan Mustaka pada hybrid cloud ini, hybrid cloud adalah arsitektur komputasi yang mengintegrasikan layanan cloud publik dan private, memungkinkan data dan aplikasi berpindah secara fleksibel antara lingkungan private dan publik. Keunggulannya itu yaitu fleksibilitas, skalabilitas, efisiensi biaya, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan solusi cloud tunggal. Selanjutnya keuntungan hybrid cloud ini, pertama ada fleksibilitas, menyesuaikan kapasitas sumber daya TI sesuai permintaan. Lalu ada keamanan, di mana penyimpanan data sensitif di lingkungan privat yang terkontrol. Terus lalu ada kontinuitas bisnis, yang dimana ketersediaan layanan yang lebih tinggi dan pemulihan bencana yang lebih cepat. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam penerapan hybrid cloud itu, pertama ada mengintegrasikan lingkungan cloud publik dan private, memerlukan perencanaan dan manajemen yang cermat untuk memastikan interoperabilitas dan kinerja yang optimal. Lalu keamanan dan privasinya itu harus memastikan bagaimana keamanan data saat berpindah antara cloud publik dan private ini memerlukan strategi dan alat yang tepat, termasuk pendekatan keamanan berlapis dan adopsi model zero trust. Lalu ada pengelolaan infrastruktur hybrid cloud, di mana memerlukan keahlian khusus dan alat manajemen yang efektif untuk memantau, mengoptimalkan, dan mengamankan sumber daya yang tersebar di berbagai lingkungan. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, di mana judul artikel yang diambil itu ada keamanan cloud computing di era industri. Terus lalu ada perancangan private cloud start dan cloud office menggunakan Only Office dan Nextcloud pada pusat pelatihan Jumbo Training Center, desain private cloud storage and cloud office using Only Office and Nextcloud of Jumbo Training Center. Selanjutnya di sini saya menggunakan model konseptual model fit dalam mengimplementasi hybrid cloud. Yang pertama itu ada teknologi, di mana persiapan teknologi hybrid cloud dengan kebutuhan organisasi. Lalu ada organization, dukungan struktur dan budaya organisasi. Lalu ada human, kesiapan dan kompetensi pengguna dalam mengadopsi teknologi baru. Di mana model hot fit ini menganalisis kesesuaian antara aspek human, organization, dan teknologi dalam implementasi sistem informasi hybrid cloud. Lalu yang kedua ada model Perdue untuk keamanan hybrid cloud juga,
di mana hybrid cloud ini pertama itu ada segmentasi data, di mana pemeriksaan data berdasarkan tingkat sensitivitas, lalu ada kontrol akses untuk implementasi kebijakan akses berbasis peran, lalu ada perlindungan berlapis, di mana penerapan multi layer keamanan. Model PNB ini menyiapkan kerangka kerja keamanan informasi yang berfokus pada pengelolaan data, segmentasi jaringan, dan kontrol akses untuk memastikan perlindungan informasi yang menyeluruh dalam lingkungan hybrid cloud. Di mana model konseptual ini saya gabungkan antara model Hotfit dan model PERDU. Lalu selanjutnya kerangka pemikiran penelitian ini pertama ada kebutuhan akan efisiensi operasional dan perlindungan data yang meningkat. Lalu ada hybrid cloud, efisiensi operasional, keamanan informasi, model HOTFIT dan model PERDU. Lalu ada pengaruh hybrid cloud terhadap efisiensi operasional dan keamanan informasi. Lalu ada kombinasi model HOTFIT dan model PERDU. Lalu hipotesis penelitiannya itu pertama efisiensi operasional. Penerapan teknologi hybrid cloud secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua ada keamanan informasi. Teknologi hybrid cloud memiliki hubungan positif dengan meningkatkan keamanan informasi organisasi. Lalu ada kesesuaian outfit, di mana kesesuaian antara aspek human, organisasi, dan teknologi dalam implementasi hybrid cloud memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan sistem informasi secara keseluruhan. Lalu ada prioritas keamanan, di mana faktor keamanan informasi berbasis model PERDU memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding faktor efisiensi operasional dan dalam menentukan keberhasilan adopsi teknologi hybrid cloud. Lalu operasional variabel, di mana terdapat variabel independen, di mana penerapan teknologi hybrid cloud mencakup efisiensi operasional, mekanisme keamanan informasi. Lalu pada variabel dependennya itu terdiri dari elemen yang utama yaitu efisiensi operasional dan keamanan informasi. Lalu tahap penelitian ini pertama ada identifikasi masalah, lalu ada kajian literatur, lalu ada pengumpulan data, analisis yang selanjutnya ada analisis data dan pengujian hipotesis, lalu penyusunan laporan. Populasi dan sampel. Populasi pada sampel organisasi di Indonesia ini telah atau sedang mengimplementasikan teknologi hybrid cloud. Sampelnya itu proporsi sampling dengan kriteria tertentu. Lalu jumlah sampelnya itu kuantitatif minimal 30 organisasi dan kualitatif 10 informan. Lalu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu isinya review oleh pakar, validitas konsepnya itu faktor exploratory, lalu ada uji reliabilitas untuk koefisiensi Cron batch alpha dengan nilai alpha 0,7 sebagai indikator reliabilitas yang baik. Selanjutnya teknik analisis data itu ada analisis deskriptif, lalu ada analisis inferensial, lalu ada regresi linear, lalu uji korelasi. Selanjutnya pengujian hipotesis ini yang pertama ada tingkat signifikasi menggunakan tingkat signifikasi 5%. Terus selalu ada kriteria pengujian hipotesis 0 akan ditolak jika nilai P-nya lebih kecil dari 0,05. Tujuannya itu untuk memastikan hubungan yang ditemukan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi, di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai penerapan hybrid cloud dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan informasi di organisasi. Melalui analisis mendalam dalam pengujian hipotesis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan strategi implementasi hybrid cloud yang efektif. Lalu ada rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi hybrid cloud, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi mereka di era transformasi digital. Sekian, terima kasih atas presentasi proposal ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan Pak Yulio. Saya Yulio izin bertanya, mengapa keamanan berbasis model PERDU memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan efisiensi operasional? Izin menjawab, soalnya keamanan berbasis model PERDU ini memiliki prioritas lebih tinggi karena melibatkan perlindungan
data yang menjadi inti dari keberhasilan implementasi hybrid cloud. Sementara efisiensi operasional adalah dampak positif yang muncul setelah keamanan dijamin. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, yaitu bagaimana model cloud tersebut dapat mendukung keamanan hybrid cloud? Model Perdu ini mendukung keamanan hybrid cloud untuk melalui segmentasi data, di mana berdasarkan sensitivitas, lalu implementasi kontrol akses berbasis peran dan penerapan perlindungan berbasis berlapis untuk memastikan keamanan menyeluruh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu mas.